berdebat yang baik, misalnya berpolitik yang baik, yang enggak menyinggung orang. Satu waktu misalnya nih ada salah satu orang pendiri bangsa ini namanya Haji Agus Salim. Berkali-kali saya cerita, saya ulangi lagi ceritanya yang belum dengar. Dalam satu perdebatan politik, Haji Agus Salim, Anda tahu kan wajahnya Haji Agus Salim kayak kambing, ada jenggot di sini. Tahu ya? Haji Agus Salim, Anda tahu kan wajahnya Haji Agus Salim kayak kambing, ada jenggot di sini. Wajahnya Haji Agus Salim kayak kambing, ada jenggot di sini. Tahu ya? Millennials, pernah lihat wajah Haji Agus Salim, jenggot. Haji Agus Salim lagi kasih ceramah di depan Adi TV. Pada waktu itu kita anggap aja udah ada Adi TV. Lalu ada pengganggu dari ujung sana. Mulai mbak. Haji Agus Salim nggak bilang silahkan upload. Dengan metafor yang sederhana. Yang kemarin salah ditafsirkan oleh si pelapor. Seolah-olah saya katakan Haji Agus Salim itu kambing. Padahal saya menerangkan bahwa Haji Agus Salim pernah diolok-olok di satu forum karena dia punya jenggot seperti kambing. Maka lawan politiknya dari ujung sana, dia mulai mengolok-olok Agus Salim. Agus Salim lagi bicara, yang sana mengganggu, mbek. Lalu Agus Salim marah nggak? Agus Salim nggak bilang kamu genderuwo, kamu sontoloyo. Tidak, Agus Salim bilang begini. Setahu saya berada di forum manusia. Mengapa ada kambing di belakang sana? Itu namanya kecerdasan intelektual. Agus Salim S3, S2, S1 enggak, lulus SMA. Tapi dia membaca buku-buku global. Dia paham 7 bahasa itu. Nah, pemimpin kita pasti nggak mampu bertengkar di tingkat internasional karena persoalan dengan metafor yang sederhana yang kemarin salah ditafsirkan oleh si pelapor. Seolah saya katakan Haji Agus Salim itu kambing. Padahal saya menerangkan bahwa Haji Agus Salim pernah diolok-olok di satu forum karena dia punya jenggot seperti kambing. Maka lawan politiknya dari ujung sana, kita pasti nggak mampu bertengkar di tingkat internasional karena persoalan pengetahuan kapasitas. Sehingga satu-satunya yang akan diingat oleh pers dunia tentang kepemimpinan beliau adalah I want to test my minister. Itu akan dicatat sebagai olok-olok diplomasi sampai 10 tahun ke depan. Dan yang akan baca itu adalah anak cucu saudara. Milenial nanti 20 tahun ke depan, anakmu akan tanya, ayah, kenapa presiden di suatu waktu, di 1 dekade yang lalu bilang I want to test my minister. Padahal pertanyaan diajukan pada kepala negara di forum internasional. Itu tidak sopan. Tentu saja Bu Indah nggak akan bilang, ajudan saya, jawab pertanyaan gubernur. Kan itu nggak sopan kan? Karena itu perlu persiapan milenial dengan ide, dengan pikiran itu. Kita kehilangan kepemimpinan di tingkat dunia. Dulu kita disegani di ASEAN, nggak ada yang berani ganggu Indonesia. Di forum OKI, kita disegani. Di forum PBB, seluruh presiden kita, Bung Karno pernah bicara di forum PBB, Gus Dur pernah bicara, SBY pernah bicara, Habibie pernah pidato. Yang dua itu nggak pernah mau bicara karena nggak punya kapasitas untuk bicara di forum internasional. Dan saya nggak punya jawaban setiap kali wartawan asing tanya atau peneliti asing tanya. Apa yang mau saya jawab? Masa saya bilang iya, mereka dungu. Terpaksa saya mesti cari keterangan berputar-putar. Akhirnya orangnya bilang, ya itu artinya dungu. Wartawan asing permuskan begitu. Jadi ini soal yang serius bagi kita sebagai bangsa yang pernah dihasilkan oleh jumlah pikiran bermutu di awal kemerdekaan. Kita sekarang kekurangan ide, kekurangan pikiran. Itu membahayakan millennials ke depan. Kita ingin agar supaya waktu yang tersisa ini kita gunakan dalam upaya untuk mengkonsolidasi akal pikiran.
Karena hanya dengan akal pikiran, demokrasi ini bisa kita selamatkan. Demokrasi itu bukan baliho siapa paling tinggi, tapi pikiran siapa paling tinggi itu. Itu inti dari demokrasi itu. Demokrasi itu bukan pemerintahan rakyat. Demokrasi itu pemerintahan akal melalui pemerintahan rakyat. Jadi orang yang ingin memimpin dia harus punya cukup akal dulu. Baru dia diandalkan untuk memimpin. Nah, yang terakhir, pesan buat millennials. Perjuangan yang otentik, yang didasarkan pada satu keinginan, yaitu perubahan. Dan hanya dari hati bersih emak-emak, kita percaya bahwa perubahan itu akan terjadi. Dulu emak-emak, kalau bicara politik, langsung ditegur sama suaminya, udah kamu berhenti aja bicara. Mereka disebut the unspeakable, tidak mampu bicara. Sekarang, emak-emak itu adalah the unstoppable, nggak bisa dihentikan kalau udah bicara tuh. Jadi, sekali lagi, karena ini bukan tempat kampanye, maka saya tidak akan mengkampanyekan Pak Prabowo. Karena sering saya dituding bahwa saudara Rocky Gerung sedang menyiapkan karpet merah buat Pak Prabowo di istana. Itu bukan tugas saya. Pak Prabowo bisa bawa karpetnya sendiri ke istana. Warnanya apa? Silakan mama pilih. Biru, hijau, kuning, jingga, boleh aja pilih. Tapi supaya karpet merah itu bisa digelar di istana, maka karpet merah yang ada di istana sekarang, yang udah kusam, mesti kita gulung dulu. Itu jalan pikirannya, ini bukan kampanye. Itu jalan pikiran. Jadi saya ingin pastikan bahwa 17 April 2019 adalah hari penentuan apakah politik kita hari ini akan menuju ke masa depan atau hanya akan sekedar jalan di tempat. Kalau dia menuju ke masa depan, maka itu adalah kontribusi millennials dan emak-emak. Yang lain cuma ikut-ikutan. Terima kasih.